Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa setiap daging yang tumbuh dalam diri kita yang berasal dari makanan haram, maka neraka lebih utama kepadanya. Demikian pula segala bentuk ibadah dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dan ditolaknya sangat bergantung pada makanan yang kita konsumsi. Karena itu, halal, baik substansi maupun cara mendapatkannya, sebagai gaya hidup harus menjadi perhatian kita bersama. Semua komponen bangsa harus terlibat aktif dalam gerakan halal ini, sekaligus mempelopori dan memberikan contoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bangsa dan negara kita dari berbagai macam penyakit sosial yang membahayakan, sekaligus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau beduk di sini ya Pak ya? Ya. Nah, baik pemirsa, sahabat muslim dan juga muslimah, inilah tampak keindahan dari Masjid Cheng Ho yang terletak di Jakabaring. Dan tentunya saat ini Nisa masih bersama dengan Bapak Haji Ahmad Effendi. Nah, tadi kalau misalnya kita sudah membahas sedikit tentang produk-produk yang harus bersertifikasi halal atau berlabel halal. Nah, ini pertanyaan terbesar ini Pak dari hati Nisa. Jadi kalau misalnya kita kan harus mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk yang halal. Nah, bagaimanakah kita bisa menjamin bahwa produk tersebut sudah halal? Kalaupun misalnya produk tersebut belum berlabelkan halal, karena kan memang ada sebagian produk-produk yang menyatakan mereka kesulitan untuk mengatasi atau mendapatkan sertifikasi halal tersebut, Pak. Kebersihan pangkal kesehatan. Itulah yang harus kita pelajari lebih dulu. Kita mau makan, cuci tangan dulu. Kita mau makan, kalau dalam agama apapun, berdoa dulu. Nah, bicara tentang halal, tentang apalagi di makanan, khususnya umat muslim, itu sangat-sangat harus diperhatikan. Yang pertama kali, alangkah indahnya, alangkah baiknya, kita seragam, setiap makan itu ada label tentang halal. Apalagi ya kita Sumatera Selatan, Palembang ini sudah termasuk kota internasional. Jadi nggak mungkin dia mau makan yang bukan halal, dia tidak boleh, nggak mungkin. Kembali dari kita, kembali dari orang yang menjalankan atau yang mempunyai usahanya berbentuk makanan. Janganlah cari-cari administrasinya susah. Enggak, Islam dengan kata lain tidak pernah menyusahkan. Baik Pak, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan kesimpulan dan juga himbauan kepada sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kira-kira intisari dari perbincangan kita pada hari ini Pak. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada, mari kita sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengutamakan, tentunya bisa saja dengan kemesraan, bisa saja dengan musyawarah, bisa saja dengan saling silaturahmi, dan kita bisa tahu nanti bahwa manusia itu adalah semua mulia. Kalau tentang agama, itulah namanya panggilan. Kami berkeyakinan nggak ada agama yang menyusahkan, agama yang menyesatkan. Yang ada cuma satu, macam-macam bagaimana mencari sang penciptanya. Kalau Islam jelas, mencari ridho Allah, mencari Allah. Siapa itu Nabi Muhammad? Insyaallah kami sebagai mayoritas daripada agama Islam di Sumatera Selatan ini mendoakan semoga kita semua hidup damai, tentram, dan selalu dalam keadaan baik dan terus baik. Amin amin ya robbal alamin. Semoga sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah itu dapat mendapatkan intisari, dan tentunya juga Pak ini mendapatkan pelajaran bagi saya sendiri, dan juga tentunya akan menambah pengalaman bagi Bapak juga ya Pak ya. Baik pemirsa sahabat muslim muslimah yang ada di rumah, telah berakhir untuk episode program Gaya Islami untuk edisi hari ini, dan saya akan tetap berjalan-jalan untuk mengitari dari keindahannya Masjid Cheng Ho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan syariat dan wahyu yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Islam agama yang sempurna, syamil, mutakamil, komprehensif, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. Tidak ada satu sisi pun yang tidak diatur oleh Islam. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Maksudnya ikuti perintah Allah. Yang halal kita diperbolehkan untuk mengkonsumsinya, yang haram kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Insya Allah yahfadka, Allah akan menjagamu, menjaga dari segala penyakit, mara bahaya, musibah yang bakal ditemui dunia, apalagi nanti di akhirat. Insya Allah, apalagi sekarang sedang berkembang tren produk halal, dan itu bagian dari tren yang bagus agar setiap yang dikonsumsi oleh setiap orang yang beriman itu adalah yang halal saja. Tetapi yang halal tidak cukup, perlu dilengkapi dengan thayyibah. Thayyib artinya bagus, baik bagi kesehatan. Thayyib ini relatif, tergantung kondisi setiap orang. Sedangkan halal itu mutlak, sudah jelas yang halal mana, yang haram mana. Sekarang orang lagi tren untuk berhijab, dan memang itulah kewajibannya, dan memang itulah seharusnya. Hijab bagi seorang muslimah adalah kewajiban, menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan ketika dia keluar dari rumah. Insya Allah itu akan bermanfaat secara rohani. Rohaninya akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan bermanfaat melindungi diri dari pandangan-pandangan orang lain yang mungkin akan berbuat jahat karena tergoda akan keelokan tubuhnya. Kita ikuti ajaran Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam gaya hidup kita. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.